Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membicarakan aib keburukan orang lain. Loh, tapi yang kita bicarakan ini benar kok Ustadz, aib tetangga kita ini memang berlaku. Memang terjadi. Maka kata Rasulullah, itulah ghibah. Membicarakan aib keburukan orang lain yang benar-benar terjadi, itu ghibah. Kalau membicarakan aib keburukan orang lain sementara itu tidak terjadi, jatuhnya fitnah. Nah sekarang kadang-kadang kita ngumpul nih dua orang, yang dibicarakan orang ketiga. Kita ngumpul bertiga, yang dibicarakan orang keempat. Makanya jamaah sekalian, hindari dosa-dosa yang semacam ini. Apalagi sekarang, ini mohon maaf. Bahkan kita melakukan dosa ghibah itu bukan hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Contoh kasus ya, ada satu artis yang misalnya entah rumah tangganya retak, entah dia tersandung kasus narkoba, kita ikut komentar. Wah, nggak nyangka ya, oh, bla 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 bla. Itu membicarakan aib keburukan orang lain. Dan lebih parahnya, setiap orang yang membaca komentar negatif kita mengenai aib orang lain, itu dosanya mengalir terus untuk kita. Maka hati-hati. Zaman sekarang itu yang mestinya ditutup malah dibuka, yang mestinya dibuka malah ditutup. Contohnya aib. Aib itu mesti ditutup, malah diumbar. Makanya sekarang saya nggak pernah nonton TV lagi. Karena sebagian besar itu membicarakan aib keburukan orang lain. Habis pahala kita, Pak. Habis kebaikan kita. Sementara kata Rasulullah, kalau kita membicarakan aib keburukan orang lain, kita telah dengan sukarela mentransfer pahala kita kepada orang yang kita bicarakan. Semakin sering, sampai pahala kita habis. Lalu apa lagi yang terjadi? Pahala kita sudah habis, kita tetap membicarakan aib keburukan orang yang bersangkutan, maka kata Rasulullah, dosa orang yang kita bicarakan itu akan Allah pindahkan kepada kita. Rugi, rugi. Tapi kadang-kadang ada aja kita lagi di pos security ngomongin orang, kita lagi di teras masjid ngomongin orang, kita lagi ngopi di warung ngomongin orang. Tahan, tahan. Sudahlah amal soleh tak banyak dibagikan ke orang, boleh habis. Habis. Itu makna humazah. Lalu sekarang lumazah. Nah, ini lebih dahsyat nih. Lumazah itu pencela. Kalau pengumpat itu menyakiti hati orang lain, membicarakan aib keburukan orang lain saat tidak ada orangnya. Kalau pengumpat menyakiti di hadapan orangnya. Celakanya adalah banyak di antara kita yang ketika ditegur berbagai macam alasannya. Pak, misalnya di forum rapat nih. Pak, nggak boleh kasar begitu ngomongnya. Saya tahu beliau itu salah. Saya tahu beliau itu keliru. Tapi nggak boleh kasar begitu orangnya. Ngomongnya, bicaranya nggak boleh kasar begitu. Kemudian beliau masih jawab, saya orangnya ceplas-ceplos Ustadz. Ceplas-ceplos itu bukan alasan. Itu pembenaran. Lebih baik kan kita ngomong pahit di depan Ustadz. Loh, yang diwajibkan di dalam agama Islam itu ngomong benar, bukan ngomong pahit. Meskipun benar, disampaikan dengan cara yang menyakitkan menjadi berdosa. Lalu kita mengatakan, oh dianya aja yang baperan Ustaz. Bukan orang lain yang harus dirubah. Bahasa kita yang mesti dirubah. Cara bicara kita yang mesti diperbaiki. Nah di zaman sekarang tuh begitu. Makanya sedih kita. Misalnya antar anggota majelis taklim, waduh kata-katanya nih ngeri. Antar pengurus masjid kata-katanya, waduh ngeri. Antara yang berbeda pilihan, waduh itu lebih ngeri lagi itu kata-katanya. Ini gimana? Padahal setiap hari membaca surahnya, padahal lancar hafalannya, wailul likulli humazatin lumazah. Tapi seperti menelan ludahnya sendiri. Karena setiap hari dia mengumpat, setiap hari dia mencela. Maka Bapak Ibu hati-hati.
terhadap dosa yang kita anggap sepele ini, padahal siksaannya begitu berat.